Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Kurniawati Tanjung, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video pembelajaran saya yang saya laksanakan di kelas 10 IPS 3 pada materi Peranan Bakteri bagi Kehidupan di SMA Negeri 1 Pulau Batu, Kecamatan Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan. Untuk itu, saya memohon kepada dosen dan guru penguji untuk memberikan masukan dan bimbingannya terhadap video yang telah saya buat. Berikut ini videonya. Selamat pagi Ananda. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Siap untuk belajar biologi? Siap. Oke. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa dulu, ya. Nah, kepada Ananda Netral, silahkan pimpin doa kita, Nak. Anda berdiri dulu sebentar, ya. Silahkan cek ya, apakah Anda rapi. Silahkan. Oh iya, Karista juga ya, masih belum lengkap. Kapan dilengkapi? Di pertemuan selanjutnya dilengkapi ya. Besok harus dilengkapi ya. Indika udah bagus. Medi? Iya, masih kurang ya namanya, atributnya juga ya. Kostum sudah bagus. Iya, kanannya juga. Ada yang juga dilengkapi ya. Oke. Baik, silakan Ananda duduk dulu. Oke, jadi Ibu akan absensi dulu kalian ya. Ya, Bu. Agus? Iya. Adildin? Advent? Ya. Karista? Hanya Febrianti yang izin ya. Mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya Febrianti bisa bergabung dan belajar bersama kita ya. Nah, minggu lalu ya kan, kita sudah mempelajari tentang Archaebacteria dan Eubacteria ya. Apa saja yang sudah kita pelajari minggu lalu? Oke, silakan Meli. Karakteristik bakteri. Iya, karakteristik bakteri. Apa lagi? Struktur bakteri. Mantap, struktur bakteri. Terus apa lagi? Iya, tentang reproduksi bakteri. Kemudian Ananda juga telah menonton video tentang Yakult ya. Iya. Tentang pembuatan Yakult yang dibantu oleh bakteri. Bakteri apa saja itu? Iya, Lactobacillus casei. Nah, ya. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah ya, Ananda bisa lihat sendiri untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Setelah mengamati PPT makanan kaleng nanti ya, ikan sarden
dan membandingkannya, peserta didik mampu menganalisis peran bakteri dengan tepat. Ya. Yang kedua, setelah mengamati video pembuatan yogurt dan peserta didik mampu menganalisis peranan bakteri dalam kehidupan dengan baik. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis peranan positif dan negatif bakteri dengan baik. Dan yang keempat, melalui pengumpulan data di puskesmas, peserta didik mampu menyajikan data tentang laporan peranan negatif bakteri berupa penyakit TBC dalam kehidupan dengan benar dan tepat. Adapun materi kita pada hari ini adalah tentang peranan bakteri dalam kehidupan. Bisa Ananda perhatikan sendiri bahwa peranannya itu ada dua ada peranan positif dan ada peranan negatif. Oke, sampai di sini bisa paham ya Ananda? Bisa. Anda tonton ya. Manusia. Kita bahas dulu dari yang menguntungkan. Yang pertama, bakteri itu ada yang menguntungkan bagi manusia, yaitu dalam bidang pangan. Misalnya, bakteri bisa digunakan untuk pembuatan yogurt, yaitu bakteri Lactobacillus bulgaricus. Kemudian ada untuk pembuatan keju, yaitu Streptococcus lactis. Yang ketiga di bidang kesehatan, metode kedokteran. Yang pertama misalnya ada Propionibacterium sharmani yang digunakan untuk pembentukan vitamin B12. Ada Streptomyces gracillus untuk pembentukan antibiotik yaitu streptomycin. Dengan bakteri yang merugikan, maka bakteri-bakteri itu dapat menyebabkan penyakit Salah satunya yang pertama ada Mycobacterium tuberculosis, yaitu penyebab penyakit tuberkulosis atau TBC, tetanus, dan yang terakhir ada Chlamydia trachomatis, penyebab penyakit mata atau trakom. Nah, sebenarnya masih banyak lagi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri ini. Bagaimana? Sudah menonton? Seru? Oke, jadi ini adalah pembelajaran Ananda pada hari ini. Oke. Nah, ada lagi Bu tampilkan. Makanan kaleng ikan sarden. Ini kita anggap gambar yang A sebelah kiri kalian. Ini gambar yang B di sebelah kanan kalian. Nah, bisa dilihat semuanya. Adakah perbandingan antara dua gambar ini? Ada. Nah, katanya bandingkanlah kedua makanan kaleng ini. Kalian bandingkan. Apakah ada perbedaan keduanya? Ada. Iya. Oke, siapa yang bisa menyebutkan perbedaan antara keduanya? Membandingkan ke Ibu. Netral, silakan. Yang bagian aku masih busuk. Yang B sudah busuk. Sudah busuk. Bagaimana? Setuju? Setuju. Nah, karena ada perbandingan antara kedua gambar ini, adakah mikroorganisme yang berperan sehingga gambar yang di sebelah kanan kalian ini atau gambar yang B ini berbeda warnanya di yang gambar A? Apakah ada mikroorganisme yang berperan? Ada. Ananda tahu ini apa? Tahu. Apa ini? Yogurt. Cimori pernah minum? Pernah. Bagaimana Siska? Pernah minum Siska? Pernah ya. Oke. Bagaimana teman-teman rasanya? Asam ya. Iya. Kira-kira ada juga tidak yang berperan dalam pembuatan yogurt ini? Ada. Oke ya, silakan.
Ananda juga tonton video tentang yoga, ya. Diperhatikan ya. Ini dia salah satu makanan fermentasi yang akrab buat orang Indonesia, yogurt. Yogurt dibuat dari susu sapi yang difermentasi, sehingga membuat teksturnya berubah menjadi kental. Nah, proses fermentasi ini juga menghasilkan bakteri probiotik yang sangat baik untuk kesehatan sistem pencernaan dan juga bermanfaat untuk memperkuat hati dan gampang sakit. Terus, kesehatan tulang dan hati juga terjaga. Buat yang bisa mengonsumsi yogurt, tentunya punya olahan yogurt yang bisa menjadi referensi nih. Oke, bagaimana seru? Ini tentang yogurt ya. Yogurt berasal dari susu. Baik, sekarang Ibu akan membentuk kelompok ya. Kalian nanti akan berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Lalu akan kalian presentasikan di depan kelas ya. Oke, Ibu akan bagi kelompoknya dulu. Didengarkan ya. Ya, Bu. Kelompok 1, Melin, Agus, Karista, Junaidin, dan Media. Kelompok 4 ada Novis, Rika, Yordan, Zefri, dan Adven. Nah, sudah ya. Jadi silahkan Ananda semuanya membentuk dan berkelompok kepada kelompoknya masing-masing. Nah, silahkan ya. Ibu akan bagi LKPD-nya ya. Iya, Bu. Oke. Nah, oke. Jadi kelompok 1, nah perhatikan dulu di depan ya. Untuk permasalahan yang nanti Ananda diskusikan, untuk kelompok 1, ini ya permasalahannya adalah saat Andi sedang berolahraga, dia jogging ya, lari-lari ya, penuh keringat, nah gitu ya. Kemudian Anto yang sedang duduk dekat Andi yang sedang beristirahat melihat banyaknya keringat Andi yang mengucur deras. Nah, gitu ya. Dan di saat yang sama, Anto juga mencium bau yang tidak sedap dari ketiak si Andi. Ya, mengapa demikian? Adakah organisme yang berperan? Jelaskan pendapatmu. Ya, itu untuk kelompok 1, ya. Nah, untuk yang kelompok 2, ya, mengapa dalam pembuatan yogurt memanfaatkan peran bakteri, ya? Dan untuk yang kelompok 3, perkirakan, ya, apa yang terjadi apabila di alam ini tidak ada bakteri? Nah, apa ya yang terjadi, ya? Kemudian yang terakhir kelompok 4, mengapa makanan yang kita tambahkan, ya kita asinkan ya, seperti ikan asin begitu ya, dan makanan yang dimasukkan ke dalam lemari es bisa bertahan lama dan tidak busuk begitu. Oke, ya Ananda silahkan bekerja di LKPD-nya masing-masing. Jika ada yang kurang paham, silahkan tanyakan ke Ibu ya. Oke, untuk Ananda jangan lupa ditulis kelompok berapa, ya, sama nama kelompoknya, ya.
Jika kurang mengerti, silahkan ditanya. Waktu untuk berdiskusi Ibu berikan selama 20 menit. Jadi gunakan waktu untuk berdiskusi bersama teman mencari jawaban. Ya, silakan gunakan bukunya, bahan ajarnya beserta dengan HP. Ya, oke, silakan. Semua harus aktif ya. Kerja ya. Ibu, mana? Ya. Ibu, ya. Bentar. Bentar ya. Iya, Jakarta. Alam itu kan bumi ya. Iya. Jadi kalau nggak ada bakteri di bumi ini bagaimana? Apa yang terjadi? Ya, tadi kan udah nonton kan bakteri itu yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Iya. Ya, dicari ya. Ya. Jadi asam. Mana kelompok 1? Iya, Bu, ya. Bentar ya. Yang untuk kelompok 4 ya. Nah, ini ya, mengapa makanan yang kita tambahkan garam atau asinkan tadi seperti ikan asin gitu kan tidak cepat busuk ya dibandingkan dengan ikan yang enggak asinkan. Mengapa begitu? Ya, oke. Terus yang apa? Diisi ya, semuanya ini diisi. Oke ya. Kerjasama ya, kan ya gitu ya. Yang kelompok 3 tahu? Belakang ya. Di nomor 3 ini juga nanti ada pembuatan antibiotik. Pembuatan antibiotik. Nanti bakteri apa? Gitu ya. Lalu fungsi dari bakteri itu apa? Ya, antibiotiknya ya. Nanti kalian buat boleh di sini atau di belakang. Ya. Ya. Oke, waktu kita 5 menit lagi ya. Jadi diharapkan semua hal yang telah didiskusikan itu selesai. Ya. Jadi selanjutnya Santria bawa HP kan saya jadi depan om. Punya sudah habis ya Nanda.
Ya, sudah siap? Sudah, Bu. Oke, baiklah. Jadi seperti yang sudah Ibu bilangkan tadi, setelah kita berdiskusi, maka hasil diskusi akan dipresentasikan ke depan kelas. Ya, jadi untuk presentasi pertama, Ibu harapkan kelompok 1. Ya, kepada kelompok 1 silahkan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, silakan nak, kelompok 1 ya. Ya. Silakan kelompok 1. Sampai semua teman-teman, selamat pagi. Baik, kami akan mengekspresikan hasil diskusi kami. Yaitu sebelum kami mulai, perkenalkan nama saya Agus Kervinoa sebagai moderator dan anggota Melin, Junaidin, Karista, Sananda, dan Medianus. Baik, kami akan mengembalikan kepada pembaca yaitu Melin Gaurifa. Silakan. Pada saat Andi selesai berolahraga, Anko yang sedang duduk di dekatnya melihat keringat Andi yang mengucur deras, dan di saat yang sama Anko juga mencium bau tidak sedap yang berasal dari ketiak Andi. Mengapa demikian? Adakah mikroorganisme yang berperan? Yaitu Staphylococcus communis. Bakteri itu memecah molekul keringat menjadi thiolkol, senyawa berbau tajam yang serupa dengan yang terdapat pada bawang. Karena itu mereka melepaskan bau seperti bau belerang, bau bawang, atau bau daging. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, dari kelompok 4. Iya, silakan. Jelaskan dan bagaimana akibat jika tidak menghindari infeksi bakteri. Oke. Baik, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 4 kepada teman-teman. Jadi kami silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Itu jelaskan bagaimana juga jika tidak bisa mendeteksi bakteri. Yaitu infeksi ini dapat menyebabkan demam, batuk, hingga tanda peradangan seperti nyeri dan pembengkakan pada penderitaan. Apakah jawaban kami terima? Ada lagi pertanyaan yang belum dijawab? Sudah ya, sudah semua. Baik, demikian hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Oke, bagus ya. Bagus sekali. Oke, silakan. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, sesaat semua selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Adi Lubus sebagai moderator dan di samping saya ada Tetra, Belda, Satria, dan Erika. Pada teman kami. Baik, kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang materi yogurt berasal dari bahasa Turki yang berarti susu asam. Yogurt diartikan sebagai bahan makanan yang berasal dari susu sapi dengan bentuk menyerupai bubuk atau krim yang rasanya asam.
dibuat melalui proses fermentasi menggunakan campuran bakteri Lactobacillus bulgaricum dan Streptococcus thermophilus. Kedua bakteri tersebut memiliki peran yang berbeda. Dalam proses fermentasi yogurt yaitu Lactobacillus berperan dalam pembentukan aroma sedangkan Streptococcus thermophilus lebih berperan dalam pembentukan cita rasa yang aroma yogurt menunjukkan asam sedikit manis. Kedua jenis bakteri ini akan memicu proses fermentasi dari susu, yaitu mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Mengapa dalam pembuatan yogurt memanfaatkan peran bakteri? Karena dalam pembuatan yogurt peranan bakteri sangat dibutuhkan karena bakteri memberikan asam pada yogurt. Bakteri melepaskan enzim yang mengubah laktosa menjadi asam laktat. Bagaimana cara membebaskan makanan kita dari bakteri? Yaitu 1. Cuci tangan dengan sabun. 2. Mencuci buah dan sayuran. 3. Pisahkan makanan yang mudah tercemar bakteri. 4. Masak dengan suhu yang tepat. Dan 4. Simpan dalam kulkas. Terima kasih. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Oke, kelompok keempat adalah Jelaskan mengapa yogurt harus menggunakan peran bakteri. Jelaskan mengapa yogurt harus menggunakan peran bakteri. mengapa yogurt harus menggunakan peran bakteri ya? Iya, bagus sekali pertanyaannya ya. Baik, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 4 kepada teman kami Yulika. Baik, kami akan mencoba menjawab dari 4. Itu pertanyaannya, jelaskan mengapa yogurt harus menggunakan peran bakteri. Jawabannya, karena dalam pembuatan yogurt peranan bakteri sangat dibutuhkan karena bakteri memberikan asam pada yogurt. Bakteri melepaskan enzim yang menggunakan laktosa menjadi asam laktat. Apakah jawaban kami diterima? Terima kasih. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Selamat siang. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Oke, bagus ya kelompok 2. Oke, bagus sekali ya penampilan Anda semuanya ya. Tadi dari kelompok 1 ya tentang bau badan ya. Jelas ada bakteri yang ikut serta ya di dalam keringat ya sehingga bau badan terjadi, bau tidak sedap. Begitu juga dengan kelompok 2 tadi ya tentang pembuatan yogurt di mana ada bakteri yang ikut berperan untuk menghasilkan rasa asam. Nah, pertanyaannya kenapa kita harus membentuk suatu pembuatan yogurt
yogurt lagi. Nah gitu kan, toh sama-sama susu. Ya, susu sapi, susu dengko, susu yang lainnya, dan lain sebagainya. Kenapa harus di yogurt lagi? Contoh gitu. Ya karena beberapa teman-teman yang lain mungkin, manusia yang lain, pribadi yang lain, ada yang alergi langsung minum susu. Jadi harus diolah supaya tubuhnya menerima. Ya, apalagi ketika bakteri dimasukkan, bakteri baik dimasukkan ke dalam yogurt, ya sebagai probiotik. Nah, gitu ya, untuk melancarkan pencernaan kita, ya, membunuh patogen-patogen yang membuat penyakit dari saluran pencernaan. Ya, bagus sekali ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya dulu. Untuk mengatasi gangguan bakteri ada berbagai macam caranya. Ya, kalau untuk yogurt tadi kita pasteurisasi susunya. Oke, bisa Anda lihat semuanya ya? Bisa. Oke, ya. Oke, baiklah. Sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Oke, kepada Anda semua, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, siapa? Oke, Agus. Silahkan. Oke. Tentang apa? Bakteri apa? Ya, bakteri TBC itu merugikan apa menguntungkan? Iya, oke, silakan netral. Apa nama bakteri TBC itu? Mycobacterium tuberculosis. Iya, Mycobacterium tuberculosis. Siapa lagi? Ya, siapa lagi? Rika. Oke, silakan Rika. Bakteri yang menguntungkan yaitu bakteri pembusuk sampah. Tujuan kita hari ini, peranan bakteri itu ada dua, iya kan? Yaitu peran bakteri menguntungkan dan merugikan. Sampai di sini paham Ananda? Oke, jadi sekarang Ibu akan memberikan tes ya, tes post testnya. Ananda kerjakan ya sendiri-sendiri ya. Ibu akan nilai. Oke, akan ditulis namanya ya. Ya, post test kita. Oke, silakan ya. Ibu beri waktu sekitar 5 menit ya dijawab. Dikerjakan sendiri-sendiri. Silahkan dibuka buku paketnya, dibuka bahan ajarnya. Bisa juga di HP juga boleh, di internet boleh. Ya, asalkan sendiri-sendiri. Ya, jangan lupa namanya. Kemampuan bakteri untuk menghasilkan racun. Oke, waktunya 2 menit lagi ya. Oke, bagaimana? Sudah selesai? Oke, karena sudah selesai, dikumpul di tepi mejanya. Ya, Bu. Ya. Oke, silakan dikumpul. Iya. Kelompok 3 benar? Selesai, Bu. Oke, kelompok 2.
Baik, karena tugasnya sudah kalian selesaikan, jadi sekarang Ibu akan bagikan refleksi ya untuk pembelajaran hari ini. Ya, kalian isi agar Ibu mengetahui ya apakah peserta didik semua kalian ini sudah menguasai materi dengan baik apa belum? Ya, di sini. Jadi tadi kita belajar tentang peranan bakteri ya. Apa yang Anda kuasai di peranan tadi? Apakah Anda menguasai yogurt mungkin? Bakteri apa? Apakah itu bakteri menguntungkan atau merugikan? Gitu ya. Ya, bagaimana kehidupan kita ini jika tidak ada bakteri? Lalu materi apa yang Anda rasa kurang paham? Gitu. Apa materi yang belum kalian kuasai? Gitu ya. Lalu apa saja hal yang masih membingungkan Ananda saat kita belajar peranan tentang bakteri yang tadi ya? Oke, silahkan Ananda kerjakan. Dibuat sendiri-sendiri sesuai pribadi Ananda. Ya. Oke, bagaimana? Sudah selesai mengisinya? Sudah. Silakan. Sini. Oke, kasih di mejanya masing-masing ya. Ibu ambil. Enggak. Karena sudah selesai, Ananda semua mengisi refleksi dirinya ya, Ananda sama Junaidin, kelompok satunya, kelompok 2 juga, kelompok 3 sama kelompok 4. Jadi sampai di sini dululah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih semua dan sebelum itu, nah ya, terus mempelajari protista untuk pembelajaran minggu depan, ya. Oke, sekarang kita berdoa kepada novis ya untuk memimpin doa penutup kita pada hari ini. Kepada Ananda dipersilahkan. Iya, silakan ya. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami bersyukur kami terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dari kami tadi memulaikan kegiatan belajar kami hingga pada saat ini. Sebentar lagi kami akan menyelesaikannya. Engkau yang menjaga kami dalam perjalanan hingga sampai tujuan. Inilah doa dan permohonan kami dalam anak Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sampai di sinilah pembelajaran kita pada hari ini. Selamat siang.